Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen mitra yang memberikan tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Dan yang terhormat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa Riono dengan NIM 220209500039 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang data link layer. Nah, langsung saja kita memasuki deskripsi data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model YOSI jaringan komputer yang dapat melakukan konferensi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Nah, selanjutnya ada fungsi data link layer. Yang pertama, melakukan proses grouping secara logis. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping secara logis atau secara tidak terlihat. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Selanjutnya, untuk menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address atau MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak fisik. Di sana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah sirkuit transmisi jaringan komputer. Selanjutnya, mendeteksi kesalahan pengirim dan penerima paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi, terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses pengiriman data. Kemudian, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte sehingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Selanjutnya, ciri utama dari data link layer. Data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Inilah yang dikenal dengan istilah MAC address. Jadi, apabila kita mendengar sebuah istilah bernama MAC address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer. Nah, selanjutnya
Layanan link layer pada data link dalam model YOSI jaringan komputer. Yang pertama ada framing. Framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. Selanjutnya, physical address. Apabila frame ini didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, maka data link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengiriman dan penerima. Selanjutnya ada flow control. Setiap node memiliki keterbatasan buffer sehingga layer link memastikan pengirim frame tidak lebih cepat daripada pemrosesan frame pada receiver. Apabila bitrate berlebihan atau juga menurunkan, maka flow control akan melakukan tindakan yang menstabilkan bitrate. Selanjutnya ada access control. Apabila perangkat terhubung dengan link yang sama, lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. Selanjutnya ada link access. Link access ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirim ke tautan. Kemudian ada reliable delivery. Reliable delivery ini merupakan pengiriman yang handal, menjamin pengirim datagram melalui link tanpa error. Kemudian ada error control. Error control ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan menambahkan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. Kemudian ada error detection. Error detection ini merupakan bit error karena atenuasi sinyal pada link. Namun hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang. Dan yang terakhir ada error correction. Error correction ini memberikan layanan tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mengkoreksi kesalahan, dan juga tidak semua protokol bisa berfungsi semua, itu tergantung protokol yang digunakan. Selanjutnya ada protokol-protokol dalam jaringan yang menerapkan data link layer. Ada beberapa protokol dalam jaringan yang paling sering digunakan, seperti HTTP, IMAP, POP3, dan lain-lain. Akan tetapi, protokol yang mengimplementasikan data link layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Network Link Super Layer atau sering disebut dengan LSL. Yang kedua, ada Asynchronous Transfer Mode atau sering disebut dengan ATM. Dan yang terakhir ada IEEE 802.3 atau 802.2. HDLC, Frame Relay, PPP, FDDI, IEEE 802.5 atau 802.2. Nah, yang terakhir adalah tugas data link layer. Tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Kemudian diteruskan ke network layer. Lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan menggunakan pengirim memecah data input menjadi sejumlah data frame atau biasanya sejumlah ratusan atau ribuan byte.
Kemudian, lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima. Nah, itulah tadi materi mengenai data link layer. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya Nurfaisaryono pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.